bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nabi bohong. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 4B, kelompok 2 mata kuliah akuntansi manajemen. Kami akan membahas mengenai analisis biaya, volume, laba. Perkenalkan, saya Beatrice Wilu sebagai moderator dan pemateri kedua dan ketujuh. Saya ditemani beberapa teman saya, baik Dwi Alda Rahmawati, Christine Monika Selan, Cornelia Dude, Dea Marcela Tameno, Debbie Lalang, dan Angstarius Depranaga. Selamat menyaksikan! Baik, perkenalkan nama saya Baik Dwi Alda Rahmawati. Saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, pengertian analisis biaya volume laba. Yang kedua, titik impas dalam unit. Yang ketiga, pendekatan laba operasi. Dan yang keempat, pendekatan margin kontribusi. Yang pertama, pengertian analisis biaya volume laba. Pembuatan keputusan analisis BVL menekan pada hubungan antara biaya, volume atau kuantitas penjualan dengan harga jual. Analisis BVL juga merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan dalam memecahkan masalah tersebut. Analisis BVL juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah penting lainnya. Misalnya tentang perencanaan jumlah unit produk yang seharusnya dijual agar perusahaan mencapai titik impas atau break-even point, perhitungan dampak penurunan biaya tetap terhadap titik impas dan perhitungan dampak kenaikan harga jual terhadap laba. Selain itu, analisis BVL juga memungkinkan bagi manajer perusahaan untuk melakukan yang kedua, titik impas dalam unit. Dirumuskan, titik impas atau break-even point adalah keadaan yang menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima perusahaan atau pendapatan total sama dengan jumlah yang dikeluarkan perusahaan atau biaya total. Keadaan tersebut biasanya ditunjukkan jumlah volume aktivitas atau jumlah unit penjualan. Titik impas ada dua pendekatan, yaitu titik impas dalam jumlah unit penjualan dan titik impas dalam jumlah rupiah penjualan. Titik impas dalam jumlah unit penjualan dihitung dengan jumlah biaya total dengan margin kontribusi per tahun. Tak impas dalam penjualan dihitung dengan cara membagi biaya total dengan rato mega kontribusi. Hak impas sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan berbagai analisis. Sebagai contoh, apabila perusahaan ingin mengetahui dampak yang akan terjadi, pendapatan dan laba akibat dari perusahaan volume penjualan maupun manajemen, perusahaan perlu mengetahui tentang titik impas dalam unit penjualan untuk menemukan titik impas dalam unit penjualan. Manajemen harus berfokus pada perhitungan laba operasi atau operating in. Baik, yang ketiga adalah pendekatan laba operasi. Laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variable costing merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasi biaya perusahaan ke dalam kolom biaya tetap dan biaya variabel. Laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Perhitungan unit impas dapat dilakukan dengan cara memusatkan perhatian laba operasi atau yang disebut dengan pendekatan laba operasi atau operating income. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan istilah laba operasi menunjukkan jumlah sebelum pajak. Selain itu, laba operasi hanya meliputi pendapatan dan biaya yang dari aktiva operasi normal perusahaan. Aktiva operasi normal adalah aktiva pendekatan margin kontribusi. Yang keempat adalah pendekatan margin kontribusi. Perhitungan unit impas dapat dilakukan lebih cepat dengan cara pada margin kontribusi atau disebut dengan pendekatan margin kontribusi atau contributes margin approach. Margin kontribusi merupakan pendekatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Pada titik impas, besarnya margin kontribusi sama dengan besar biaya tetap. Apabila margin kontribusi per unit diganti dengan harga jual per unit, di-save biaya variabel per unit dapat diperoleh persamaan impas sebagai berikut. Memusatkan biaya tetap total penjualan unit, harga jual per unit, kurang biaya variabel per unit, jumlah unit, kurang biaya total margin kontribusi per unit. Dengan menggunakan PT Gemah Ripa sebagai contoh, selanjutnya dapat digarisbawahi. Margin kontribusi per unit dapat dihitung melalui dua cara. Cara pertama dengan membagi margin kontribusi total dengan jumlah unit yang dijual, sehingga diperoleh kontribusi per unit sebesar 75.000 didapat dari 75 juta dibagi 1.000.
adalah penggunaan harga jual per unit dengan biaya variabel per unit, sehingga diperoleh margin kontribusi per unit sebesar 75.000 per unit, diperoleh dari 400.000 dikurang 325.000. Dengan cara tersebut akan diperoleh hasil margin kontribusi per unit yang sama, yaitu sebesar 75.000. Untuk menghitung jumlah unit titik impas, persamaan impas adalah sebagai berikut. Jumlah unit 45 juta dikurangi 400.000 dikurangi 325.000 sama dengan 45 juta dikurangi 75.000 sama mendapatkan 600 unit. Hasil yang diperoleh di atas sama dengan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan laporan laba rugi. Baik, selanjutnya unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Titik impas merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan sebagai dasar untuk merencanakan perolehan laba. Semua perusahaan mengharapkan untuk bisa memperoleh laba operasi lebih besar daripada nol. Analisis laba BWL memberikan cara untuk menentukan jumlah unit produk yang harus dijual agar perusahaan mampu memperoleh laba yang ditargetkan. Yang pertama, laba ditargetkan dalam bentuk rupiah. Yang kedua, laba ditargetkan dalam presentasi pendapatan penjualan. Selanjutnya, target laba setelah pajak. Pajak penghasilan tidak berperan dalam perhitungan titik impas karena perusahaan tidak dapat dipungut pajak apabila laba yang diperoleh perusahaan sebesar Rp0. Namun, apabila perusahaan ingin mengetahui jumlah unit yang harus dijual dalam rangka untuk memperoleh laba bersih, maka diperlukan beberapa pertimbangan tambahan. Perlu diingat bahwa laba bersih merupakan laba operasi setelah dikurangi dengan pajak dan angka target laba diekspresikan dalam bentuk laba sebelum pajak. Sebagai akibatnya, apabila laba yang ditargetkan diekspresikan sebagai laba bersih, maka perlu ditambahkan pajak penghasilan untuk mendapat laba operasi. Pada umumnya, pajak dihitung sebagai persentase dari laba. Laba setelah pajak dihitung dengan cara mengurangkan pajak dari laba operasi sebelum pajak seperti berikut ini. Laba bersih sama dengan laba operasi kurang pajak sama dengan laba operasi kurang dalam kurung tarif pajak kali laba operasi sama dengan laba operasi dalam kurung 1 kurang tarif pajak, atau laba operasi sama dengan laba bersih per 1 kurang dalam kurung tarif pajak. Selanjutnya, titik impas dalam rupiah penjualan. Untuk menghitung titik impas dalam rupiah penjualan, biaya variabel perlu dinyatakan dalam presentasi dari penjualan, bukan dalam jumlah per unit penjualan. Rumus titik impas dalam unit sebagai berikut. Unit impas sama dengan biaya tetap total per harga per unit kurang biaya variabel per unit. Apabila kedua sisi persamaan di atas dikalikan dengan harga per unit, maka pada sisi kiri persamaan akan sama dengan pendapatan penjualan pada titik impas. Unit impas kali harga jual per unit sama dengan harga jual per unit kali biaya total per harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Penjualan impas sama dengan biaya tetap total kali harga jual per unit per harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Penjualan impas sama dengan biaya tetap total kali harga jual per unit per margarin kontribusi. Penjualan impas sama dengan biaya tetap total per rasio margarin kontribusi. Perkenalkan, nama saya Christine Selan. Saya akan menjelaskan tentang target laba dan pendapatan penjualan. Pada umumnya, dengan asumsi bahwa biaya tetap tidak berubah, rasio margin kontribusi dapat digunakan untuk menghitung dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba, yaitu untuk menghitung perubahan laba total sebagai akibat dari perubahan pendapatan secara sederhana. Dapat dilakukan dengan cara mengalihkan rasio margin kontribusi dengan perubahan penjualan. Sebagai contoh, apabila pendapatan penjualan yang diperoleh adalah sebesar 540 juta, bukan 560 juta. Jadi, apa dampak yang akan terjadi terhadap laba penurunan pendapatan penjualan sebesar 20 juta?
yaitu akan mengakibatkan penurunan laba sebesar 3.750.000, yaitu didapat dari 0,1875 dikali 20 juta. Perbandingan kedua pendekatan dalam situasi produk tunggal mengkonversi impas dalam unit menjadi titik impas dalam pendapatan penjualan yang merupakan masalah yang sederhana, yaitu dengan mengalihkan harga jual per unit dengan jumlah unit yang terjual. Pertanyaannya, mengapa digunakan rumus terpisah untuk pendekatan pendapatan penjualan? Yaitu karena yang pertama, rumus pendapatan penjualan memungkinkan untuk perusahaan secara langsung mencari pendapatan penjualan. Apabila hal tersebut memang dikehendaki, yang kedua pendekatan penjualan yang lebih mudah digunakan dalam situasi multiproduk. Analisis multiproduk, analisis BVL, dapat diterapkan dengan mudah pada situasi produk tunggal, namun dalam prakteknya banyak perusahaan yang menghasilkan dan menjual sejumlah produk atau jasa formula yang digunakan untuk situasi produk tunggal dapat diadaptasikan untuk perusahaan yang menjual multiproduk. Contohnya, PT Gamaripa memutuskan untuk menawarkan dua model mesin motor, yaitu mesin motor A yang dijual dengan harga 400.000 dan dengan mesin motor B yang dijual dengan harga 800.000. Biaya variabel per unit mesin motor A adalah 325.000 dan biaya variabel per unit mesin motor B adalah 600.000. Departemen pemasaran memperkirakan dapat menjual mesin motor A sebanyak 1.200 unit dan mesin motor B sebanyak 800 unit untuk tahun yang akan datang. Perlu diperhatikan bahwa pengontrol telah memisah biaya tetap langsung dengan biaya tetap bersama. Biaya tetap langsung yaitu biaya tetap yang dapat ditelusuri kepada masing-masing segmen produk dan dapat dihindari apabila segmen tersebut tidak melakukan aktivitas produk biaya. Biaya tetap bersama adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri kepada segmen produk dan tetap terjadi meskipun segmen tersebut tidak melakukan aktivitas produk. Perkenalkan, nama saya Cornelia Dude. Saya akan membahas 3 materi, yaitu 1. Grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba menunjukkan hubungan antara biaya volume dan laba. Dengan rumusnya, pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit. Biaya total sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit tambah biaya tetap total. Yang kedua, asumsi-asumsi dalam analisis BVL. Beberapa asumsi penting tersebut adalah sebagai berikut. 1. Analisis mengasumsikan bahwa fungsi pendapatan dan fungsi biaya bersifat linear. Yang kedua, analisis mengasumsikan bahwa harga biaya tetap total dan biaya variabel terunik dapat diidentifikasi secara akurat dan akan selalu konstan selama dalam kisaran relevan. Yang ketiga, analisis mengasumsikan bahwa jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang dijual. Yang keempat, analisis multiproduk bauran penjualan diasumsikan telah diketahui sebelumnya. Yang kelima, harga jual dan biaya diasumsikan telah diketahui dengan pasti. Yang ketiga, perubahan dalam variabel BVL. Oleh karena perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis, maka perusahaan harus memerhatikan berbagai kemungkinan terjadinya perubahan harga biaya dan biaya tetap. Perusahaan juga harus memerhatikan dampak berbagai kemungkinan risiko dan ketidakpastian. Perhatikan terutama ditunjukkan kepada dampak perubahan harga margin kontribusi per unit dan biaya tetap terhadap titik impas. Perhatikan juga perlu diarahkan pada cara-cara manajer dalam menangani ketidakpastian yang terjadi dalam kerangka BVL.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.